sebelum saya bercerita horor, kalian subscribe, like, comment, and share dulu. Karena saya udah susah-susah nih buat apalagi karena pas Nina kerudung ini kan jadi saya aku kembali udah beda tampilannya ya, udah beda tampilannya. Nah, jadi lanjut saja kita ke cerita horornya. Ini memang aku pakai mic karena biar suaranya kencang. Jadi gini ceritanya, ayo dengarkan. Jadi dia itu lagi di perjalanan menuju ke rumahnya saat jam 12 malam. Namanya Tony. Halo Tony. Ini pakai nama samaran ya, nggak mungkin pakai nama asli. Jadi si Tony ini itu dia emang kerjanya itu pulangnya jam 12 malam. Jadi itu kerja di kantor-kantoran. Nah, jadi si Tony ini tuh emang naik mobil pulangnya, dan itu juga kayak bareng temen-temennya gitu loh. Kayak mereka pulang berempat. Jadi si Tony yang nyetir, temennya di sampingnya, di belakangnya 2 orang. Emang sih mereka sebelum pulang itu selalu ngelewatin kuburan yang sepi, sunyi, dan menyeramkan dan gelap yang mencengkam, membuat suasana menjadi mencekam. Kok kayaknya cahayanya gelap banget ya? Gak tau deh, aku juga pokoknya cahayanya bener-bener kayak megelapan, menggelapkan wajah. Nah, yaudah. Nah, jadi si Tony ini bersama teman-temannya sedang melewati kuburan yang mereka biasa lihat. Karena mereka udah 2 tahun melewati kuburan tidak ada apa-apa. Jadi iseng-isenglah mereka bilang, kita berhenti dulu ya di sebelah sini, uji nyali, kan gak ada apa-apanya. Karena setiap mereka lewat itu tidak ada penampakan ataupun kejadian yang membuat mereka merinding. Ini mereka baru mereka ini kayak kepo gitu loh, karena kan mereka penasaran kok kuburan gak ada penunggunya gitu ya. Dan akhirnya si Tony dan teman-temannya berhenti di pinggiran kuburan tersebut, dan mereka berhenti itu di depan jalan masuk gitu loh. Jadi kayak mereka sengaja biar nanti pas mereka iniin, misalnya mereka ada penampakan, mereka tinggal lari ke mobil aja nih, udah gampang gitu. Susah juga ya megangnya begini, gak apa-apa. Nah, terus si Tony ini melihat ada sosok yang sedang menunggu mereka di pohon beringin. Bayangin, kalian masuk ke dalam kuburan, terus di pohon beringin ada cewek yang lagi berdiri sedang menunggu kalian datang dan menghampirinya. Apa nggak deg-degan? Nah, si Tony ini sudah menyadari hal ini, tetapi dia membiarkannya mungkin karena dia pikir ini hanya penunggu yang ada di kuburan tersebut. Ternyata tidak. Tony ini salah sangka. Emang sih itu penghuninya, tetapi penghuni yang tidak suka dengan mereka karena mereka datang tanpa izin dan tanpa salam dan tidak sopan, melakukan hal tak senonoh, yaitu berkata kasar, menginjak-injak kuburan. Di situ teman-temannya Tony udah injak-injak kuburan itu loh. Jadi kayak si Tony ini modal rasa kok pada kayak gitu ya, ininya bercandanya kan gak lucu gitu ya. Ya akhirnya si Tony ini pun lanjutin jalanannya, dan akhirnya sampailah dia di depan tuh perempuan, wanita itu. Tiba-tiba wanita itu menghilang, tetapi dengan bau yang harum dan senyum yang manis kepada Tony. Tiba-tiba salah satu temennya ini kesurupan dan mengatakan, mau apa kalian kesini? Serem banget, serem banget, serem lah kayak nanya, serem banget. Dan sehabis itu si Tony menyadari bahwa wanita yang merasuki si
temannya itu adalah wanita yang ia lihat tadi di pohon beringin, karena dia merasa bahwa wanita itu tidak menyukai teman-temannya tapi dia menyukai dirinya, karena dirinya tidak melakukan hal senonoh ataupun yang gimana pun, dan dia ini kayak sopan banget gitu, kayak masuk salam, baca doa, lepas sendal, itu sebenarnya taruh di luar, dan dia cuman hanya melihat sekitar, tidak mengikuti teman-teman lainnya yang sampai menginjak kuburan dan temennya pada muntah. Di situ si Tony langsung memanggil Ustadz, tetapi Ustadz itu lama sekali datang, sekitaran 20 menit baru datang, dan temen-temennya udah nggak karuan guys. Ada yang pulang dari mulutnya, ada yang muntah-muntah, ada yang kesurupan, dan akhirnya Ustadz pun datang dan membawa mereka keluar dan memasukkan mereka ke dalam mobil. Si Tony yang ketakutan melihat hal itu, si Tony masuk ke dalam mobil lalu menutup jendelanya, kan disitu kayak ada korden gitu loh dia mobil, korden depan dan korden samping dia, karena dia tidak mau melihat hal-hal yang aneh. Kalau tiba-tiba kan dia punya tiang jadi ketukan tiangnya gitu. Nah ini kan belum, tiba-tiba ada sosok cewek yang berdiri di sini, sedang motor. Di sini agak kocok muka aku. Berdiri dan melotot. Coba kalian bayangin ada cewek yang berdiri dan melotot. Tetapi ketika dia melihat ke arah Tony, dia langsung senyum manis dan wajahnya berubah jadi cantik, manis dan wangi, bukan busuk. Karena kalau tadi baunya busuk, kalau ini wangi kayak wangi melati gitu. Dan Pak Ustadz menyuruh kita pergi, dan Pak Ustadz mengikuti mereka dari belakang memakai mobil yang berisi dengan ustadz-ustadz lainnya, karena takutnya ada apa-apa gitu kan. Ustadznya juga nggak mau dia kenapa-napa. Dan akhirnya mereka ke rumah, katanya kalau di sana kurang aman karena banyak sekali arwah-arwah yang tidak tenang ataupun tidak suka dengan teman-temannya. Dan si Tony mengambil kesimpulan dari cerita ini, dari kejadian itu, bahwa kalau kita itu tidak boleh bermain-main di tempat yang tidak diperbolehkan, dan kayak nggak usah kayak gitu deh, bahaya, bener-bener bahaya. Jadi cerita sampai sini aja, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nggak mood.